Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita kembali lagi untuk pembelajaran masih tema 7 tentang kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, dan pembelajaran 4. Langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai kata sapaan dalam fabel bagian 4. Kata sapaan dalam fabel dapat kamu temukan pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Nah, tokohnya di sini adalah hewan ya, baik itu yang kemarin kita pelajari, ada kakek kambing, kemudian ada kelinci, ada tupai, dan lain-lain ya. Kemudian cara menentukan kata sapaan dalam fabel yaitu dengan cara membaca fabel dengan seksama. Langsung saja kita ke latihan ya. Di sini ada cerita tentang bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerperai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum, kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sumber masalah, gumam Cerperai seraya menyeringai jahat. Mulai hari ini, Cerperai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihatlah bebek, pimpinanmu itu dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerperai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengar ucapan Cerperai. Kemudian Cerperai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerperai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerperai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerperai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut Cerperai. Cerperai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran kalau kita harus saling mempercayai satu sama lain. Di sekolah, kepada teman, ataupun di keluarga ya. Nah, dan tidak gampang terhasut untuk saling membenci. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Nah, sekarang kita kerjakan latihannya. Apa aja pertanyaannya? Nah, siapa nama tokoh yang menggunakan kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut? Nah, siapa nama tokohnya atau Cerperai atau bebek ya? Silakan tulis di buku kalian. Nah, kemudian tulis kata yang berisi kata sapaan dalam kutipan fabel tersebut. Nah, silakan tulis di buku latihan. Kemudian kita lanjutkan ke muatan PPKN tentang keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah, misalnya petak umpet, benteng, kelereng, engkle, dan lompat tali. Bermain bersama teman dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Nah, jika kita bermain dengan teman di sekolah, itu harus akur ya, tidak boleh saling menyalahkan. Misalnya kalau misalkan kalian bermain bersama, tidak boleh saling mengejek. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke muatan matematika. Nah, di sini tentang pecahan sebagai bagian dari sekumpulan objek. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan bagian dari sekumpulan objek. Perhatikan contoh berikut nih. Di kelas terdapat 3 siswa nih, 1, 2, 3 ya. Banyak siswa laki-laki adalah 1 orang nih, 1 orang. Nah, banyak siswa laki-laki yang ada di kelas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, satunya ini sebagai siswa laki-laki, 3-nya ini penyebutnya adalah semua
siswa. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan ke latihan. Tentukan nilai pecahan dari sekumpulan objek dalam gambar berikut. Banyak siswa perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan nih. Di sini ada berapa siswa perempuannya? Nah, dibandingkan dengan semua siswa. Kemudian yang gambar yang kedua, banyaknya elang dapat dinyatakan dengan pecahan nih. Di sini elangnya ada berapa dibandingkan dengan semua yang ada di gambar ini. Kemudian banyaknya ayam jantan. Di sini ayam jantannya ada berapa? Kemudian dibandingkan dengan semua ayam ya. Nah, silakan diisi di titik-titik, kerjakan di buku latihan. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.